Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umam Tayroki dengan NIM 231039 dan saya merupakan mahasiswa program studi agama Islam, program studi pendidikan agama Islam semester 6B di Stainu Purworejo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Edupreneurship yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Aziz SAG MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana bisnis saya yang berjudul Usaha Angkringan Santri dengan nama usaha Angkringan Santri Culture. Dimana saya membuat usaha ini dengan ide munculnya itu karena adanya kebutuhan makanan dan minuman yang terjangkau, juga bersih serta nyaman bagi para santri dan masyarakat sekitar. Karena di sekitar Pondok Al-Ansori masih belum banyak tersedia tempat makanan sederhana yang dapat digunakan untuk makan, bersantai maupun berkumpul dengan yang nyaman. Juga Angkringan Santri Culture direncanakan itu beralokasi di seberang gedung utama Pondok Pesantren Al-Ansori di Desa Tulus-Rejo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Kenapa saya memilih lokasi ini? Karena lokasi ini sangat strategis. Selain berada di dekat lingkungan pondok pesantren, juga lokasi tersebut juga dekat dengan pemukiman warga dan berada di pinggir jalan yang cukup sering dilalui masyarakat setempat, bahkan masyarakat di luar masyarakat Desa Tulus-Rejo. Dan lokasi tersebut itu saya memenuhi target pasar. Usaha ini tidak hanya berasal dari kalangan santri, karena ada juga masyarakat sekitar, pengunjung pondok, wali santri, serta pengguna jalan yang sedang melintas juga itu dapat menjadi calon pelanggan. Itu target pasar usaha saya. Adapun tujuan utama dari usaha angkringan ini saya adalah menyediakan makanan dan juga minuman yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selain itu, usaha ini juga bertujuan menciptakan tempat berkumpulnya para santri, masyarakat setempat, dan maupun dengan yang nyaman, ramah bagi masyarakat juga setempat. Produk yang saya tawarkan ini cukup beragam. Ada beberapa menu makanan yang akan direncanakan, selain ada mungkin nasi kucing, aneka sate, gorengan, mie instan, dan makanan ringan yang lain sebagainya. Sementara itu, untuk pemilihan minuman akan tersedia ada kopi, teh, susu, serta berbagai minuman yang dingin. Di sini usaha saya itu harga produk akan disesuaikan dengan kemampuan target pasar, terkhusus para santri maupun pelajar. Tapi meskipun dijual dengan harga terjangkau, kualitas bahan makanan, juga kebersihan tempat, serta pelayanan kepada pelanggan tetap menjadi hal yang utama bagi yang akan saya perhatikan yang sangat-sangat. Berdasarkan analisis SWOT, usaha ini memiliki kekuatan berupa lokasi yang strategis ya, dekat dengan pondok pesantren, pemukiman warga, jalan raya. Selain itu, target pasarnya juga cukup jelas, yaitu ada santri, masyarakat, wali santri, dan juga pengguna jalan sekitar, masyarakat, dan lain-lain. Tapi usaha ini begitu juga ada beberapa kelemahan, yang diantaranya ada keterbatasan modal awal dan usaha yang masih baru, dan sehingga membuat strategi pemasaran yang tepat agar usaha yang tepat berkembang. Adapun peluang usaha angkringan ini cukup besar. Peluangnya cukup besar karena kebutuhan makanan dan minuman itu merupakan sebuah kebutuhan sehari-hari. Jadi terlebih lagi di lingkungan pondok pesantren memiliki jumlah santri yang ya dibilang bisa cukup banyak. Tapi juga dapat pula ancaman ya, berupa persaingan ya. Yang jelas persaingan dengan warung makan lain serta perubahan bahan baku. Untuk strategi masuk ke strategi pemasaran saya. Angkringan Santri Culture akan dipromosikan melalui media sosial pertama, yang kedua ada pemasangan banner dan promosi dari mulut ke mulut. Saya akan merancangan operasional usaha dimulai dengan persiapan dari alat dan bahan selama kurang lebih ya sekitar 2 mingguan lah. Itu buat prepare saya untuk memulai persiapan.
Setelah seluruh kebutuhan siap, nanti usaha ini akan mulai dibuka pada bulan pertama. Jadi setelah selesai persiapan langsung buka dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi terus jam operasional ya. Jam operasional akan saya rencanakan setiap hari mulai pukul jam 4 sore sampai jam 11 malam. Karena kenapa kok saya ambil pada pukul sore jam 4 sampai jam 11 malam itu? Karena waktu tersebut saya pilih karena sore hingga malam hari merupakan waktu ketika santri dan masyarakat biasanya cari makan, minum, atau tempat untuk bersantai. Kalau santri bisa untuk tempat buat muhafadzah, buat lalaran kitab dan sebagainya, dengan bisa menikmati makanan, minuman, hidangan yang akan saya siapkan di angkringan Cantik Culture tersebut. Dan untuk usaha ini diperkirakan saya membutuhkan modal sekitar 17 juta. Ya 17 juta itu total estimasi. Dengan modal tersebut digunakan untuk membeli gerobak, peralatan memasak, meja, kursi, juga stok awal bahan makanan serta perlengkapan lain-lainnya. Untuk estimasi penjualan per hari, insya Allah ada sekitar 800.000 itu, sehingga omset dalam 1 bulan diperkirakan dapat mencapai kurang lebih 24 juta setelah dikurangi biaya bahan baku dan biaya operasional. Jadi laba bersihnya itu diperkirakan sekitar 6 juta hingga 8 juta per bulan. Itu tapi yang namanya usaha kita kan nggak tahu, ada baik buruknya tetap ada. Juga usaha ini diharapkan dapat memberikan manfaat juga bagi masyarakat, bagi beberapa pihak, bagi santri yang terlebih-lebih, karena angkringan ini dapat memudahkan mereka memperoleh makanan dengan harga yang terjangkau, bisa buat tempat nyantai mereka, masyarakat. Jadi kalau mau ngopi, dia mau nongkrong bisa di tempat angkringan Cantik Culture saya. Karena bagi pemilik ini usaha ini dapat menjadi sumber pendapatan. Selain itu apabila berkembang, usaha ini juga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Demikian presentasi singkat mengenai rencana usaha angkringan Cantik Culture. Saya harap usaha ini dapat diwujudkan, berkembang dengan baik, memberikan keuntungan serta memberikan manfaat bagi para santri serta masyarakat sekitar. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, angkringan Cantik Culture merupakan usaha yang memiliki peluang cukup baik karena berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu dekat pondok, wilayah pemukiman warga, juga jalan raya. Dan usaha ini menyediakan ada makanan serta minuman dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga sesuai dengan kebutuhan santri juga masyarakat sekitar. Dengan pengelolaan yang baik, pelayanan yang ramah, kebersihan, juga tempat yang nyaman, strategi promosi yang tepat, angkringan Cantik Culture diharapkan dapat berkembang menjadi usaha yang menguntungkan bagi pemilik juga masyarakat sekitar maupun yang terlebih-lebih santri, dan sangat menguntungkan dan berkelanjutan. Selain memberikan pendapatan bagi pemilik, usaha ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi santri dan masyarakat sekitar. Oke, baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila dapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.